Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan para tuan-tuan guru, para ustadz, para ustazah, para guru-guru kami yang mereka sangat berjasa di dalam hidup kami, yang lantaran sebab mereka kami bisa berdiri di depan para hadirin sekalian. Berkat perjuangan mereka kita bisa berkumpul di tempat ini. Maka kita doakan mereka yang masih hidup ataupun yang sudah kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada mereka kelancaran urusan hidupnya di dunia, keberkahan hidup, umur panjang dalam ketaatan. Dan yang sudah berpulang ke rahmatullah, Allah terima segala amalnya. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, yaitu taman daripada taman surga. Dan yang sama-sama kami muliakan Bapak Kepala Desa Simpang Jaya, Bapak Sekdes Desa Simpang Jaya, dan staf-staf desa yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka semua. Kemudian yang sama-sama kami muliakan dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada tamu undangan, hadirin wal hadirat, yang alhamdulillah pada malam hari ini subhanallah kita sudah menyenangkan hati Rasulullah. Kita bikin beliau tersenyum. Dalam setahun sekali, mungkin kali ini pertama kita bikin Rasulullah tersenyum. Selebihnya kita bikin hati Rasulullah sakit. Maka mudah-mudahan dengan malam ini, apa yang sudah kita lakukan yang telah lalu, baik itu kemaksiatan kepada Allah atau mengecewakan hati Rasulullah, kita diampuni oleh Allah dan dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa pula kepada seluruh para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Sebelumnya kami memohon maaf jika seandainya jamuan kami, tempat yang kami sediakan tidak memberikan kenyamanan, baik itu kepada para hadirin ataupun hadirat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah kekurangan kami yang insya Allah ke depannya bakal akan kami sempurnakan lagi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita kepengen tahu siapa sih orang yang paling sayang sama kita, siapa orang yang betul-betul menyayangi kita dalam hidup ini, kalau kita tanya, mungkin ada di antara kita yang menjawab orang tua kita.
Kalau kita ditanya demikian, mungkin ada sebahagian kita yang menjawab pasangannya, baik itu suaminya ataupun istrinya. Mungkin kalau kita ditanya demikian, kita akan jawab yang paling sayang dengan kita adalah kawan kita. Ketahuilah saudara-saudariku yang dirahmati Allah, itu jawaban semuanya salah. Itu jawaban tidak benar. Karena yang betul-betul sayang sama kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersumpah, wallahi inni la arhamukum ashaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum lakum. Wallah, kata Nabi, tidak ada, demi Allah, tidak ada yang lebih cinta kepada kalian melainkan kecintaanku kepada kalian. Tidak ada yang melebihi cintaku kepada kalian. Walaupun itu bapak kalian, walaupun itu ibu kalian, bahkan diri kalian sendiri pun yang menyayangi diri kalian, maka aku lebih sayang kepada kalian. Maka Rasulullah membuktikan kecintaannya kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah, demi Allah, lau yushafu ahadukum bishaukatin fi rijlihi, kalau ada di antara kalian yang kakinya terkena duri, la ajidu alammaha fi qalbi, aku merasakan sakit. Aku merasa sakit, kata Nabi. Siapa yang ketika kaki kita tertusuk duri yang merasakan sakit? Adakah orang tua kita merasakan sakit? Adakah istri atau suami kita merasakan sakit? Adakah sahabat kita merasakan sakit ketika kaki kita tertusuk duri? La, wallah, tidak ada yang merasakan sakit. Tapi kata Nabi, la ajidu alammaha fi qalbi, itu aku rasakan. Bila salah seorang di antara kalian merasa sakit, maka aku sakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang sebenarnya sayang sama kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari Rasulullah salat bersama jamaahnya para sahabat. Ketika Rasulullah salat, pergerakan Rasulullah tidak seperti biasanya. Gerak-gerik Rasulullah di dalam salat agak lambat, tidak seperti biasanya. Dan terdengar ada bunyi sesuatu di dalam badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah selesai salat, para sahabat khawatir akan Rasulullah. Jangan-jangan ini Rasulullah sakit. Mereka mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau sakit ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Tidak, aku tidak sakit. Tapi kenapa pergerakan salat melambat ya Rasulullah? Terus kenapa ya Rasulullah? Kami mendengar ada bunyi sesuatu dari badanmu yang kami tidak tahu bunyi apa itu ya Rasulullah." Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dibuka bajunya Rasulullah. Ketika dibuka, terlihat ada batu yang terikat di perut Rasulullah. Ada batu yang terikat di badan Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau ikat batu di perutmu ya Rasulullah? Ketahuilah sahabatku, perutku sudah 3 hari lebih tidak kemasukan makanan. Aku tahan lapar. Dengan aku ikat batu, teriak para sahabat menjerit, "Ya Rasulullah, fidaka bi abi wa ummi, thumma ala nafsi." Kenapa engkau tidak bilang ya Rasulullah, biar kami yang lapar ya Rasulullah? Jangan engkau tanggung kelaparan dan engkau menanggung engkau lapar dan keluargamu ya Rasulullah. Biar kami yang tanggung kelaparanmu ya Rasulullah. La. Kata Rasulullah, tidak. Apa jawabku nanti ketika Allah bertanya? Aku tidak ingin umatku kelaparan, maka biarkan aku kelaparan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa Rasulullah kerjakan hal yang seperti itu? Kenapa Rasulullah lakukan hal yang demikian? Karena Rasulullah sayang terhadap umatnya. Supaya kata Nabi SAW, kalau nanti ada umatku yang miskin, mereka tidak kecewa. Karena mereka tahu bahwa nabinya, bahwa rasulnya miskin. Supaya kalau ada umatku kelak yang mereka miskin, tidak memiliki harta, mereka tidak kecewa. Dan aku tidak ingin, kata Nabi SAW, ada umatku yang tidak makan sampai 3 hari. Biar aku yang tangguh, kata Nabi SAW. Bahkan 2 bulan sebelum Rasulullah wafat, 2 bulan sebelum Rasulullah meninggal dunia, dapur Rasulullah tidak pernah ada nyala api, tidak pernah ada yang bisa dimasak di dapur Rasulullah. Beliau adalah orang yang sayang sama kita. Padahal kita belum lahir, padahal kita belum ada. Tapi Rasulullah sudah pikirkan kita jauh-jauh hari. Beliau rela berkorban. Beliau rela menahan sakit. Beliau rela menahan lapar. Itu semua dilakukan karena umatnya. Karena umatnya, kita sebagai umatnya, apa yang kita balas kepada Rasulullah? Kenapa masih banyak manusia yang lalai kepada Nabi? Kenapa masih banyak orang-orang yang tidak mau bersalawat? Kenapa masih banyak orang-orang yang tidak mau mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebab Rasulullah manusia seperti mana kita. Rasulullah punya cita-cita, kita pun punya cita-cita. Layaknya seperti mana manusia biasa yang punya cita-cita, yang punya keinginan, yang punya kehendak. Namun cita-cita, keinginan dan kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan, jangan sampai ada satu pun di antara umatnya yang celaka. Hadirin wal hadirat, keluarkan air mata kerinduan kita untuk Rasulullah. Tundukkan kepala kita, hadirkan hati kita. Bayangkan beliau ada di sekeliling kita. Bayangkan pada saat ini beliau menatap kita dengan senyuman. Bayangkan pada saat ini beliau bahagia melihat umatnya seperti ini berkumpul untuk memuji dan mengagungkan beliau. Keluarkan air mata kita, wahai saudara-saudariku sekalian. Beliau adalah junjungan kita, orang yang paling sayang sama kita. Diri kita sendiri menyayangi kita kalah dengan sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut mustamir. Apa maknanya mustamir? Mustamir ialah orang yang keutamaannya terus menyambung, yang keutamaannya terus menyambung kepada umatnya. Kenapa? Sebab Rasulullah pernah menceritakan di dalam sebuah hadis, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tahu sama umatku namanya dan nama bapaknya. Aku tahu, kata Rasulullah, umatku satu-satu namanya dan nama bapaknya. Bagaimana Rasulullah bisa tahu nama kita dan nama orang tua kita? Sebab Rasulullah pernah berdoa minta sama Allah, ya Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika hari Kamis, di mana setiap minggu amal kita akan diangkat, dilaporkan kepada Allah, kata Rasulullah, ya Allah, izinkan aku untuk senantiasa memperhatikan keadaan umatku. Jangan sampai kepadamu dulu ya Allah amalan umatku, biar lapor dulu. Sampai kepadaku, singgahkan dulu setoran amal umatku kepadaku. Supaya apa? Supaya Rasulullah bisa mendoakan kita. Ketika setiap hari Kamis, setiap minggunya amal kita diangkat, maka akan singgah kepada Rasulullah. Ini fulan bin fulan ya Rasulullah, umatmu telah berbuat kebaikan.
Dalam waktu seminggu ini dia telah berbuat kebaikan, maka Rasul tersenyum. Mudah-mudahan kata Nabi dia beristiqamah untuk melakukan kebaikan. Namun bila ada laporan daripada amal-amal umatnya setiap minggunya, ketika diangkat lapor kepada Nabi, terlihat tulisan amalnya di situ ada amal keburukan. Rasulullah mendoakan umatnya yang berlaku tidak baik di saat seminggu tersebut. Ketika amalnya diangkat, kata Rasulullah, ini amalnya tidak baik, Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampuni mereka ya Allah. Rasulullah tahu sama kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, apa balasan kita terhadap Rasulullah? Apa balasan cinta kita terhadap Rasulullah? Sudahkah tertanam di dalam hati kita Rasulullah? Adakah bayangan di dalam hati kita mencintai Rasulullah? Kalau belum cintai Rasulullah, agar kita tidak termasuk orang yang sangat merugi ketika kita kembali kepada Allah, tidak ada yang memberikan syafaat kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Maka hadirin wal hadirat, kita hadir di tempat yang seperti ini, kita mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam, niatkan hanya untuk mengagungkan beliau, niatkan untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa selalu ingat dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadikan saksi kelak di akhirat. Kalau kita jumpa sama Rasulullah, Rasulullah kenal sama kita. Jangan ada di antara kita, baik itu saudara-saudari kita yang hadir ataupun yang tidak sempat hadir tapi sudah punya niat untuk hadir. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, untuk malam ini tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan duduknya kita dan apa yang sudah tadi saya sampaikan menambah kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf, dan kepada seluruh para tamu undangan, baik hadirin wal hadirat, untuk tidak beranjak dulu. Insyaallah nanti panitia menyiapkan makan yang kami mampu. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk hidup kita dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.